Kunjung saya ada di sana tanggal 16 Mei apa Juni kemarin waktu teman-teman rombongan ke UGM Truk Solo, saya ada di sana. Bahkan ketika Jokowi menunjukkan ijazah kepada 11 wartawan itu, saya juga ada di sana. Cuman memang saya tidak beruntung termasuk yang 11 orang itu. Saya ada di sana di lokasi dan saya melihat banyak orang di sana. Nah, gini. Saya bolak-balik ke Solo, ya. Dan dari situ saya juga tahu bahwa orang-orang yang datang ke rumah Jalan Sumber itu ada juga ini politik ini. By design, mereka adalah orang-orang yang berwisata ziarah ke masjid MBZ itu, masjid apa itu ya yang dibangun itu, lalu ditawari ke sana dan si sopirnya dapat hadiah, ada yang 500.000, ada 1 juta segala macam. Oh, jadi memang didesain supaya tetap ada dalam orbit, masih dicintai rakyat, dikunjungi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Salvatore mengatakan mereka datang foto-foto, iya betul. Tapi yang disampaikan Norman, ini bukan datang untuk foto-foto. Mereka ngobrol, duduk. Sempat bertanya soal Amin Rais. Nggak mungkin, bos, itu ngobrolan itu disampaikan sambil berdiri foto-foto depan pagar rumah. Baik. Itu nggak. Pak Edi, ditahan dulu Pak Edi. Ada tanggapan Bang San Salvatore, silakan. Pak San Salvatore dulu. Pasti perlakuannya beda dengan rakyat biasa yang datang ke sana. Baik, sebentar ya Pak Edi ya. Silakan Pak San Salvatore. Norman tadi itu mengkonfirmasi bahwa Jokowi sedang bermain apa yang disebut dengan efek martir kompleks. Oke. Playing victim dalam bahasa kita. Dizolimi. Sehingga diharapkan menimbulkan, menjaring simpati dan rasa kasihan publik, khususnya kalaupun nggak seluruh Indonesia, di kalangan internal para relawan yang ada Jokman, Projo, apa segala macam dan sebagainya. Yang mungkin jumlahnya juga lumayan besar, gitu loh. Baik, sebelum ke Bang Pangi, izin ke Bang Salvatore, silakan ditanggapi. Iya. Teorinya ketika kita menjadi korban kemudian kita dinarasikan sebagai pelaku itu kan kontradiktif, tidak masuk akal. Ya kan, ini poinnya kita berjuang, dilaporkan langkah hukumnya jalan. Artinya apa? Artinya ada perlawanan di situ terkait hak hukumnya. Ya kan? Ini kok bicara hukum terkait langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan, dihembuskan isu yang lain. Kenapa? Karena isu mengenai masalah hukum itu sudah di ujung tanduk, bahwa itu sudah hampir selesai dan harusnya sudah clear. Kenapa? Karena sudah dibantah secara hukum juga, pembuktian sudah dilakukan, ya kan? Nah, isu ini kalau selesai, nggak ada isu baru, ya kaum yang inilah yang kalau tidak punya isu mereka berdiam diri, makanya dibikin isu lagi. Ini poinnya itu. Baik, Bang Pangi. Saya menangkap kesimpulan ya dari pembicaraan bersama dengan Bang San Salvatore dan Pak Edi tadi. Ada yang menarik bahwa dari sisi Pak San Salvatore bilang ya ini sebagai korban yang dipojokkan, membuktikan secara hukum bahwa keaslian ijazah benar. Tapi dari sisi Pak Edi, ya bagaimana mungkin orang dekat yang baru berbincang tadi disampaikan juga beberapa minggu yang lalu bertemu dengan Pak Jokowi ternyata menyampaikan hal tersebut. Ada grand design. Nah, menurut Bang Pangi, apakah pernyataan Norman sebuah keniscayaan bahwa Presiden ke-7 RI memang memiliki tim khusus untuk mengelola isu-isu yang sekarang terjadi ini? Ya Bang Yudi, sebenarnya pertama di dalam pendekatan ilmu politik, itu kalau kita cermati ada istilah yang namanya tuh underdog effect. Underdog effect itu adalah bagaimana orang yang terzolimi itu kemudian orang empatik. Dan empatik itu datang ketika mereka merasa kasihan terhadap fitnah, tuduhan, dan seterusnya. Nah, di dalam konteks underdog effect itulah kemudian kita bisa memahami apakah sentimennya positif atau negatif. Kalau sentimennya itu adalah positif, maka itu akan menguntungkan secara spektrum politiknya akan menjadi pergunjingan bising di ruang publik, dan itu opininya positif. Nah, kalau itu negatif ya, tentu itu juga tidak baik terhadap Pak Jokowi. Yang kedua soal memelihara itu, kalau memang ijazah itu asli berarti memang Pak Jokowi yang merekayasa itu. Tetapi kalau itu tidak asli, memang Pak Jokowi menjadi korban dari itu semua, bahwa memang ingin dibuktikan, karena ini kan aib ya, aib bagi siapapun terhadap UGM, terhadap negara, terhadap presiden sendiri. Karena kan ijazah ini nggak mau dilihatkan ya seperti kelamin yang nggak mau dilihatkan kemaluannya. Jadi malu ini kelaminnya. Terlalu memalukan jika benar gitu ya Bang Pangi? Iya,
kelamin kita juga nggak mau dilihatin ke orang kan gitu intinya. Nah Pak Jokowi nggak mau liatin kelaminnya tapi orang mau ditangkap gitu. Ini yang terjadi sekarang. Makanya apa yang disampaikan Tifa, saya juga nggak ikhlas sebenarnya kalau Roy Suryo ditangkap, Tifa ditangkap, termasuk Rismon ditangkap, tapi kemaluannya nggak dilihatin. Saya nggak mau juga sebenarnya. Bagusnya liatin kemaluannya. Nah memang benar, ternyata asli. Nah, tangkap aja tuh, nggak apa-apa, sah itu secara negara itu. Tapi kalau nggak dilihatin yang asli kemaluannya itu nggak dilihatin, ya jangan ditangkap. Ini negara rumit, gelap ini. Ini bayangkan menunjukin ijazah aja butuh waktu 6 bulan ngurus menunjukin ijazah ini. Betapa urusan sederhana menjadi kompleks. Orang nggak terkenal jadi terkenal, ini pengacara nggak jelas ini semua. Terkenal gara-gara bahas ijazah ini. Jadi dompleng semua ini. Jadi saya lihat betapa rumit komplikasi otak orang Indonesia itu rumit sekali. Kalau di luar negeri malu kita nih. Hanya nunjukin ijazah nggak selesai 6 bulan pembicaraan ini. Jadi saya bilang udah aib aja lah ini. Tutup aja lah. Kan jadi memang ngatur napas aja ini. Siapa yang kuat aja ini. Tapi gini. Kalau kemudian yang kedua, kalau melihat menurut saya yang mendulang keuntungan ini siapa? Kalau elektabilitasnya Pak Jokowi itu memang ingin menjadi spektrum di 2029, dia masih butuh gelembung-gelembung elektoral ini, ya. Tapi saya nggak tahu untuk tujuan apa lagi ini. Gitu. Apakah memang empatik, simpati yang kemudian orang yang terzolimi, yang kemudian istilah underdog effect tadi digunakan untuk kepentingan untuk menjaga Gibran, saya nggak tahu juga bagaimana cara mengklikkannya gitu. Kalau Jokowi sebenarnya nggak ada punya kepentingan lagi. Nah, yang ketiga soal Norman misalnya. Apa yang disampaikan, apakah ini suara hati dia atau cair atau memang ini aib juga yang disampaikan dia dibuka atau semua bahwa ini mainan politik. Sih, Bang Pangi? Apakah slip of tongue? Ya? Gimana Bang Yudi? Apakah slip of tongue gitu, keceplosan atau gimana? Iya, di dalam politik itu kan ada yang panggung depan, ada panggung belakang. Dalam politik itu selalu ada desain, ada arsitekturnya, ya. Dalam politik itu tidak ada yang alamiah, betul. Cuma ini bagian yang mana, kalau Bang Edi tadi yakin bahwa ini asli, ini keceplosan, jadi memang itulah. Berarti kalau dengan pengakuan Norman, biarin aja. Orang akan empatik sama saya, orang akan senang, orang akan terzolimi. Tapi di sisi lain, ketika dia tadi ada orang ziarah ke masjid yang di Solo tadi yang dibangun oleh MBZ itu, diarahkan ke sana, bahwa dia tetap dicintai rakyat, berarti itu memang arsitekturnya memang bukan alamiah, desain. Ada yang menggerakkan. Itu tidak alamiah, karena itu ada arsitekturnya. Nah, soal ijazah ini ada tim khusus, tujuannya apa? Apakah ini tujuannya untuk orang akan empatik terhadap semua keluarga Jokowi termasuk Gibran? Saya nggak tahu nih, bisa iya bisa tidak. Tapi intinya sebenarnya sampai sekarang kalau disurvei katanya ada orang nggak percaya dengan ijazah ini asli atau tidak, orang mengatakan bahwa ini nggak percaya gitu, bahwa ini asli. Atau ada juga orang mengatakan saya nggak tahu berapa persen yang percaya gitu. Nah intinya sebenarnya yang terjadi hari ini inilah rumitnya otak orang Indonesia, komplikasinya. Jadi kalau dibilang EQ-nya orang Indonesia inilah modelnya sekarang. Saya lihat wajar kemudian orang mengatakan di bawah Sinpanse itu, karena ngurus ijazah aja 6 bulan ini, nunjukin ijazah aja nggak bisa, aib, jadi kemaluan. Tapi kan jadi kalau orang mau ditangkap nih tapi kemaluannya nggak pernah dilihatin gitu. Kalau soal ijazah itu Bang Pangi, yang saya nonton berita kan katanya karena yang dianalisa itu kan dari media sosial yang diupload, jadi itu bukan fisiknya, jadi tidak berdasar. Itu gimana Bang Pangi? Ya intinya sebenarnya kan saya bicara tentang tadi apakah ini desain tim khusus ya. Apakah ini alamiah atau memang Pak Jokowi bagian memang murni tidak mendesain ini, memang dia menghadapi ini. Karena buktinya kulit beliau jadi berubah ini kan, jadi stres gitu. Nah, tapi ada juga sebagian, ada juga yang mengatakan ya Pak Jokowi happy-happy saja, sedang menikmati. Tapi ada juga yang mengatakan yang namanya orang kalau misalnya dulu tidak pernah penyakit kulit ya, apa namanya tiba-tiba hari ini orang gelisah, hilang ketenangan hidup, selalu tertekan, selalu dihantui oleh ketakutan, ya bisa juga datang yang namanya tuh alergi kan. Nah itu kita nggak tahu. Jadi Pak Jokowi ini betul-betul kalau memang itu karena ijazah ini beliau kulitnya berubah atau fisiknya berubah hari ini, ya berarti benar ini nggak desain, ini asli gitu. Tapi kalau kemudian bukan karena itu dia alergi kulit, ya berarti
ini memang desain gitu. Baik. Memang ada tim khusus yang digunakan untuk menumpang elektoral, dan elektoral itu nggak ada relevannya untuk Jokowi lagi, kecuali mungkin untuk menjaga Gibran supaya tetap menjadi di dalam spektrum politik untuk menjaga Gibran sampai 2029. Baik, Pak San Salvator, silakan tanggapannya. Ya, disampaikan bahwa harusnya ditunjukkan ijazah asli. Ini kan persoalan menjadi contoh presiden buruk ketika persoalan hukum yang sudah diatur, ada hukum acaranya diatur sedemikian rupa agar tata caranya diatur sesuai prosedur, kemudian dilanggar. Nah, ini kan menjadi presiden buruk terhadap apa? Terhadap contoh-contoh yang lain. Kenapa? Karena misalnya orang memfitnah, menyatakan si A mencuri, kemudian tidak bisa membuktikan apapun. Nah, dia maunya si penuduh, ya kan, si korban ini membuktikan terbalik. Ya kan, sementara secara hukum itu diatur siapapun yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Ya kan, doktrin hukum kita mengatur begitu. Belum ada pembuktian terbalik, terkecuali ini pidana khusus. Misalnya perkara korupsi, pidana khusus dia, extraordinary. Nah, ini kan bukan pidana biasa. Oke, kemudian kalau pidana biasa ini, contoh presiden saja. Halo, Yudi. Ya. Presiden saja. Boleh ngomong? Difitnah, kemudian disuruh dia membuktikan terbalik. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Akan menjadi chaos ini persoalan begini. Nanti semua orang mena-mena sesuka hati. Baik. Nah, soalan kita ada di situ. Kita dengar Bang San Salvator dulu ya, Pak Edi. Silakan Pak San Salvator dilanjutkan. Oke. Silakan, Pak. Fahmi tadi bagus banget. Pak Edi, ini persoalan gampang, tapi jadi 6 bulan berlarut-larut. Saya sedikit koreksi, bukan cuma 6 bulan. Ini sudah bertahun-tahun. Korbannya antara lain namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Hanya bertanya ijazahnya asli atau tidak. Saya sempat hadir ke PN Surakarta waktu mereka di sidang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, istilah Fahmi ini menurut saya keterlaluan juga ya. Dengan mengatakan tunjukkan kemaluan. Tapi itu menarik ya. Itu walaupun agak keterlaluan tapi masuk akal juga. Saya ingin bacakan sedikit aja. Hari ini ada berita di sejumlah media. Wali kota di Jepang mundur karena dugaan ijazah palsu. Tadi waktu Yudi telepon saya, jam 7 kurang, saya sedang buat podcast. Jadi kalau di Jepang wali kotanya mundur, kalau di Indonesia Jokowi penjarakan rakyatnya. Pas tadi Yudi telepon, saya lagi podcast tadi. Nah, yang saya mau katakan bahwa ini perkara gampang seperti Fahmi bilang, seperti Amin Rais bilang, seperti semua orang, bahkan Megawati Soekarno Putri yang menciptakan Jokowi pun mengatakan, lah mbok tunjukkan saja ijazahnya. Jadi kalau Silverster suka berdalil dengan orang yang menuduh berdalil harus membuktikan, ya gampang, tunjukkan aja gitu loh. Ini loh, setelah itu seperti Fahmi bilang, kamu, Roy, Tifa, Edi, Rizwan, semuanya gerombolan kamu ini memfitnah saya, ini asli, kamu masuk penjara. Itu boleh, gampang, semudah itu. Nah, pertanyaannya kenapa dia memelihara seperti kata Norman tadi? Ini kan ada yang tadi disebut tadi, dia ingin mengail, menjaring empati sebagai tadi, kalau Fahmi tadi bilang the underdog effect, saya menyebut martir kompleks, bahasa sehari-hari menyebut playing victim, kan ya. Jadi memang dipelihara terus, tapi jangan sampai terbukti. Karena kalau dia tunjukkan, lalu kita uji sama-sama. Barreskrim itu kan main drama sendiri, aturan sendiri, dihubungkan sendiri gitu loh. Kemarin gelar perkara khusus kan semakin ditelanjangi. Bagaimana Rizwan, Roy, Tifa itu menyajikan data-data, analisis, saintifik, segala macam dan sebagainya. Sementara dari Barreskrim hanya mengulang materi press conference tanggal 22 Mei yang sebelumnya. Kemudian ahli yang didatangkan juga hanya klaim-klaim saja. Nah, ini adalah memelihara isu supaya tetap ada dalam orbit tadi, walaupun Fahmi mengatakan apa kepentingannya 2029 buat Jokowi. Nah, itu nanti kita bicara lagi apa-apanya. Tapi yang ingin diciptakanlah efek yang disebut efek chaos terkontrol. Tetap ada, dan supaya masyarakat itu merasa lelah, tapi tetap penasaran. Nah, jawabannya itu dikerjakan oleh tim khusus di luar. Bahkan Norman sendiri mengatakan ada timnya tuh khusus tuh gitu. Wah. Gitu, Yudi.
Pak San Salvator, silakan ditanggapi, Pak. Secara hukum ini kan harus apa yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dibuktikan. Tadi Bang Edi kan ada tim hukum, tanyakan aja siapa sih itu orang yang menyatakan bahwa timnya Jokowi yang untuk menarasikan A, B, C, D ini yang dipelihara, sebutkan aja. Jangan sampai ini bikin narasi baru juga. Jangan sampai ini bagian dari sakit hati juga. Janganlah. Isu yang ini kalah berdebat, ganti lagi isu yang baru. Narasinya juga sama, kebencian lagi. Karena dikatakan begitu, persoalan hukum dilakukan. Ini kita mempercayakan lembaga yang begitu kita banggakan, kepolisian. Tata proseduralnya dijalankan. Ya kan, aturan-aturannya disampaikan. Buktinya saya nggak bangga sama polisi loh. Saya malah nggak percaya sama polisi. Nah, yang kayak ginilah persoalan kita. Ya kan, tidak percaya sama polisi. Yang mau dipercaya siapa? Ini kan lembaga negara. Ya rekam jejaknya nggak bisa dipercaya, Bos. Banyak rekayasa berkali-kali kan. Sambo, kilometer 50. Semuanya kan banyak rekayasanya. Itu beda persoalannya. Itu oknum polisi. Tidak semua polisi seperti itu. Jangan menyamakan semua kasus dan case itu. Aduh, emang repot. Kalau oknum sampai jenderal bintang 2, bintang 3 terlibat, masa oknum, Bos? Bagian-bagian dari sakit hati yang seperti inilah. Lembaga negara tidak dipercaya. Jangan tinggal di Indonesia kalau lembaga negara tidak dipercaya. Baik. Mas, kenapa ngusir orang? Nggak boleh ngusir orang dong. Itu hak saya warga negara. Saya sakit hati boleh dong, karena polisi saya biayai dengan uang rakyat, dengan pajak rakyat, tapi bekerja untuk oligarki, untuk kekuasaan. Masa saya nggak sakit hati? Justru boleh dong. Polisi itu dibayar dengan uang pajak rakyat, dan saya rakyat membayar pajak. Masa saya nggak sakit hati? Lembaga yang saya biayai itu bekerja untuk kekuasaan. Sekarang kan harusnya mengayomi, melindungi, melayani, kan begitu. Coba buktikan, saudara, abang Bang Edi menyatakan polisi tidak benar. Apa kesalahan mereka? Yang benar yang mana? Sambo rekayasa, kilometer 50 rekayasa, Kanjuruhan rekayasa, Gama anak SMA di Semarang dibunuh sama polisi rekayasa. Semuanya rekayasa, Bos. Poinnya. Dulu waktu SD ada pepatah, ya, sekali lancung ke ujian, orang tidak percaya seumur hidup. Ini polisi berkali-kali, Bos. Persoalan kita wajar kalau publik, rakyat, saya tidak percaya karena dia berkali-kali merekayasa. CCTV direkayasa, tiba-tiba mati, Sambo dibilang tembak-menembak sesama polisi, semuanya palsu. Semuanya dinarasikan oleh polisi secara resmi, oleh Kabak Humas, oleh Kadif Humas. Resmi lembaganya melaporkan, semuanya terbukti rekayasa. Pak Edi, kita jadi meluas nih berarti nih Pak Edi nih ceritanya nih kalau begini. Tapi Pak San Salvator izin, apa sih yang ingin ditekankan, silakan sebelum Pak Edi lagi. Abang menyatakan polisi tidak benar, merekayasa. Merekayasa yang mana perkara yang ini? Perkara yang ini? Iya, perkara ijazah palsu. Perkara ini, saya boleh jawab Yudi? Kita izinkan ya, silakan Pak Edi, silakan Pak Edi. Danur Sitpo, Direktur Pidana Umum, itu dia menampilkan koran kedaulatan rakyat. Itu rekayasa, nggak mungkin koran kedaulatan rakyat menulis tanggal edisi dengan puasa, itu nggak mungkin. Itu pasti pasar, dibaca poso. Tapi ditulis PUASA, dibaca puasa, nggak mungkin. Baik. Jadi itu kami saja dapat poinnya. palsu. Ya? Baik, Pak Edi. Ternyata ketika respon datang ke perpustakaan di Yogyakarta, itu mengatakan stafnya bahwa file itu diambil oleh Barreskrim tanpa tanda terima, tanpa berita acara. Itu rekayasa, Bos. Kita ambil poinnya itu ya. Kita di situ ya, Pak Edi ya. Kita beri hak jawab. Pak San Salvator silakan. Pak San Salvator silakan. Informasi publik. Silakan Pak San Salvator. Iya, ini kan narasi lagi, asumsi lagi. Berkali-kali orang menyampaikan bukti, bukan asumsi. Asumsi seperti yang dikatakan Bang Edi, dia menyimpulkan suatu persoalan berdasarkan keterangan A, keterangan B, yang itu bukan kesaksian. Iya kan, itu testimoni di audito, bukan kesaksian sesungguhnya. Oke? Dan itu bisa dijadikan petunjuk, boleh dalam 5 alat bukti. Itu dalam alat bukti yang terakhir petunjuk boleh kalau secara pidana. Oke, tetapi petunjuk itu adalah alat bukti dalam strukturalnya. Yang kelima itu tidak kuat. Oke, makanya yang disampaikan berkali-kali berdasarkan asumsi harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Bukti itu harus valid.
tidak bisa menyatakan keterangan yang tidak valid, menyampaikan surat yang tidak valid, kemudian itu kita meminta ini menjadi bukti dan mengatakan ini harus menjadi valid. Ya nggak bisa, aturan hukum tidak seperti itu. Harus dijaga hukumnya kita, jangan sampai hanya karena persoalan politik semata, kepentingan segelintir orang, kita menyampingkan tata prosedural hukum kita. Nah ini kan narasi kalau misalnya polisi tidak dipercaya, karena rusak negara ini. Baik, Bang San Salvatore, Pak Edi. Aduh, saya tuh pengen banget ngobrol ini panjang sampai 2 jam, boleh deh. Tapi waktu kita terbatas. Mungkin saya minta kesimpulan penutup dari Bang Panggi dulu nih, Bang Panggi. Artinya apakah sebuah desain politik yang model dugaannya ya, kata Pak Norman Hadinegoro tadi gitu, di era yang sekarang, ini apakah masih efektif, Bang Panggi? Ya, memang kalau untuk menunggang popularitas ya, untuk supaya menjaga isu dan menjaga spektrum politik, ya memang kita harus masuk bising kepada isu-isu itu harus dijaga. Apalagi isu itu kalau didekatkan dengan isu rakyat, pasti akan mendapatkan gelombang elektoral. Nah, tapi ini saya lihat juga belum tentu positif, justru sentimennya bisa negatif kan, itu problemnya. Jadi keuntungannya saya lihat juga nggak ada. Nah, saya nggak tahu apa kalau memang ada tim khusus kan harusnya ada keuntungan karena orang-orang yang tadinya seolah terzolimi, ini bapak bangsa, bapak pembangunan lah, yang udah banyak membangun Indonesia, diperlakukan seperti ini. Nah, itu akhirnya orang beramai-ramai empatik misalnya. Tapi kalau Pak Jokowi mau maju jadi calon presiden lagi, ini masih cocok nih, relevan. Tapi kan ini beliau juga nggak bakal maju. Nah, apa kepentingannya 2029? Apakah itu kepentingan menjaga Gibrannya, Bobinya, dan keluarganya? Saya juga nggak tahu, bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, itu misalnya tadi, apa yang disampaikan pengadilan Solo itu benar juga. Memang itu bukan wewenang mereka, termasuk ini bukan wewenang Bareskrim. Coba tunjukkan di negara dunia lain. Mungkin di dunia Konoha aja yang ada Bareskrim ngurus ijazah. Nggak ada, ini kan memang PT UN. Ini kan dikeluarkan oleh institusi, bukan Jokowi yang ngeluarin. Itu saja udah salah. Itu bukan tupoksi, direct man and direct please. Itu sudah nggak nyambung, Jaka Sambung nggak nyambung, Bareskrimnya ngurus ijazah. Apain juga dia punya, kalau orang mau ngotot ada maunya, itu apa kepentingannya? Apain dia ngurus ijazah? Nggak ada negara lain, cuma ada di Indonesia Bareskrim ngurus ijazah, itu PT UN. Jadi udah benar. Kalau orang udah ngotot, itu ada maunya, ada kepentingan. Apa kepentingannya begini? Untuk menghentikan penyidikan, ya salah. Udah kebaca. Itu. Baik. Jadi menurut saya, ini memang nggak ada, memang Indonesia ini EQ-nya di bawah simpanse begini modelnya. Ya. Aduh, semoga aja ke depan lebih baik lah. Ini informasi Bapak-Bapak sekalian, kita sebenarnya Sindo Prime tutup 20.30, sekarang sudah sekitar beberapa menit lagi, jadi terpaksa kita closing nih. Terima kasih banyak, izin nanti kita boleh dialog lagi ya. Bang Panggi, Pak Edi. Aduh, waktu kita habis, Pak Edi. Mungkin nanti di dialog berikutnya ya, Pak Edi dan juga Pak San Salvatore. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.